Halo, kami dari kelompok 7. Saya Jo. Saya Rona. Saya Wulan. Selamat menyaksikan. Bye. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa negara jumlahnya triliunan tapi jalanan masih rusak? Sekolah masih kekurangan fasilitas dan pelayanan publik masih sering mengecewakan. Masalahnya bukan karena Indonesia miskin, tetapi uangnya seringkali tidak sampai ke tempat yang seharusnya. Korupsi itu bukan suatu hal yang jauh dari hidup kita. Kita dengar beritanya hampir setiap hari di TV, media sosial, bahkan seringkali kita jadikan bahan bercandaan. Dan seringkali, tanpa kita sadari, kita menganggap korupsi itu hanya soal pejabat besar saja. Padahal, hal itu bisa tumbuh dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap harinya. Korupsi besar itu tidak tumbuh tiba-tiba. Ia berkembang dari hal kecil seperti mencontek, menitip absen, mencari jalan pintas ketika merasa bersalah, atau bahkan memanipulasi data. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui tidak hanya sebatas apa itu korupsi, melainkan juga bagaimana korupsi bisa berkembang di Indonesia. Kalau kita tarik ke belakang, praktik korupsi itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Kekuasaan dipegang oleh segelintir orang, dan jabatan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang itu sudah biasa sejak dulu. Hal ini timbul karena tidak adanya budaya malu dan sistem yang menanamkan hujung sejak awal. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah masih fokus membangun fondasi pemerintahan. Tentunya, pengawasan masih lemah. Di fase inilah, budaya integritas masih belum terbentuk secara kuat. Sama halnya seperti melakukan pelanggaran kecil yang disepelekan dan dibiarkan. Di masa Orde Baru, praktik korupsi semakin besar dan tersistematis. Kekuasaan terpusat, transparansi minim, kritik dibungkam. Dan disinilah istilah KKN terkenal secara luas. Masuk era reformasi di mana masyarakat sudah mulai bersuara, transparansi dan akuntabilitas sudah mulai dituntut, dan disinilah dibentuk oleh KPK sebagai simbol harapan masyarakat bahwa korupsi masih bisa diberantas. Namun, pemberantasan korupsi tidak hanya cukup sampai di level atas saja, ketika kita sebagai individu saja masih sering melakukan kecurangan-kecurangan kecil. Nah teman-teman, aku yakin banyak dari teman-teman semua udah tahu dan dengar banyak banget kasus korupsi yang ada di Indonesia. Aku ambil contoh aja. Bayangin ketika kamu udah nabung banyak-banyak, bukan buat mau kaya, tapi untuk masa depan kamu yang aman. Dan kamu menempatkan uang kamu di Jiwasraya. Kejaksaan Agung memastikan pihaknya sedang melakukan verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya keterlibatan grup Bakri dalam kasus Jiwasraya. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, sampai satu saat banyak keputusan-keputusan yang salah diambil oleh para pemangku kebijakan, yang dimana mereka menjanjikan suatu investasi atau imbal hasil yang tinggi kepada para nasabahnya. Padahal untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi diperlukan investasi yang beresiko. Dan seperti kita duga, para manajemen tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, dan justru melakukan rekayasa pada investasi mereka. Uang terus diputar, kita kertas, untung banget, pada aslinya mereka rugi besar. Sampai akhirnya realita tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Akhirnya Jiwasraya kehabisan uang mereka. Ketika nasabah ingin mencairkan dana, mereka gagal untuk membayarnya. Hal ini menyebabkan para nasabah panik, di mana uang pensiun mereka akhirnya ditahan, dan tabungan yang selama ini mereka kumpulkan hilang begitu saja. Akhirnya kasus ini akhirnya diusut, dan terbongkar adanya rekayasa investasi dan juga korupsi yang sangat besar. Dan seperti yang kita tahu, yang menjadi beban dan paling dirugikan itu bukan pejabat, bukan pengambil kebijakan, tapi rakyat biasa. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa karena korupsi ini bukan hanya uang rakyat doang yang hilang, tapi juga harapan mereka terhadap masyarakat. Sekarang kita sudah tahu sejarah korupsi di Indonesia, kasus-kasus korupsi di Indonesia, dan ternyata dampaknya begitu sangat luas. Tidak hanya di satu aspek, tapi juga mencakup beberapa aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, politik hukum, dan juga budaya. Yuk, mari kita bahas dampak korupsi di negara Indonesia. Jika dilihat dari aspek ekonomi, korupsi dapat menyebabkan kebocoran kas negara, penerimaan pajak, APBN atau APBD yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan negara Indonesia malah disalahgunakan. Alhasil, banyak sekali kita ketemukan sekarang proyek-proyek negara Indonesia yang mangkrak seperti ini, dan ini. Jika kita lihat dari aspek sosial, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan yang begitu lebat. Orang kaya dapat memanfaatkan sistem, sedangkan orang miskin sulit untuk mendapatkan layanan. Tidak hanya itu, jika kita lihat dari bidang pendidikan dan bidang kesehatan, banyak sekali sekolah yang kekurangan guru. Selain itu, banyak juga rumah sakit yang kekurangan alat kesehatan. Hal tersebut dikarenakan oleh apa? Ya, korupsi. Jika kita lihat dari aspek politik, korupsi dapat menyebabkan terganggunya stabilitas pemerintahan. Karena apa? Karena pemerintah akan kehilangan legitimasinya. Kalau ditanya, apakah pemerintah Indonesia diam-diam saja terhadap korupsi ini? Jawabannya misalnya enggak. Banyak kok lembaga-lembaga yang bertugas untuk menangani kasus korupsi ini.
Yang pertama ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini KPK bertujuan untuk menyelidiki, menyidik, dan juga menindak para pelaku-pelaku korupsi. Mulai dari korupsi kecil sampai korupsi besar. Dan sejauh ini sudah banyak kasus korupsi yang mereka tangkap, bahkan melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Kedua, penegakan hukum. Selain KPK, ada kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan tipikor. Tujuan mereka sederhana, siapapun orang yang melakukan korupsi, maka akan diberikan efek jerah. Dan pesan mereka cukup simpel. Tidak terlepas siapapun orangnya, mau itu pejabat tinggi, orang biasa, atau siapapun itu, maka akan diberikan proses hukum. Ketiga, peran media dan masyarakat. Media berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik. Dan akhirnya, kasus-kasus yang lama tertutupi dapat terbongkar ke masyarakat luas. Dan karena ini, masyarakat bisa untuk ikut mengawasi dan juga melaporkan dugaan korupsi. Dan tidak lagi hanya diam ketika melihat suatu penyimpangan. Tapi di sisi lain, tantangannya masih sangat besar. Masih banyak celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Penegakan hukum yang juga kurang konsisten, dan juga masih banyak penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga. Perlu dukungan dari semua pihak, perlu pemerintah yang berkomitmen, penegakan hukum yang berani, masyarakat yang peduli, dan juga media yang independen. Karena tanpa itu, korupsi akan selalu berjalan dan akan menjadikan cerita yang sama dan juga korban yang sama, yaitu rakyat Indonesia. Korupsi bukan hanya soal uang hilang, tapi soal masa depan bangsa. Kita bisa memberantas korupsi mulai dari diri kita sendiri, hal kecil hingga transparansi dan penegakan hukum. Ingat, semua tindakan jujur dapat menjadikan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Bersama, kita berantas korupsi untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan sejahtera.